kali ini satu sesi bab jadi yang ke-13 dan ke-14, yaitu duduk tahiyat akhir beserta membaca tasyahud akhir. Jadi yang nomor 13 al-julusul akhiri, duduk tahiyat akhir, karena ada tahiyat awal. Apa disebut tasyahud akhir, tahiyat akhir? Yaitu alladzi yaqubus salam, duduk yang disambung dengan bacaan salam terakhir. Yang nomor 14 at-tasyahudu fihi, membaca tasyahud akhir, fil julusil akhir, membaca tahiyat akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukun sholat yang bil qauli. Rukun qauli dalam sholat hanya apa? Satu, takbir. Kedua, baca Fatihah. Keempat, baca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat. Yang kelima, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dimuliakan Allah dan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunyan wa ukhron, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim kali ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib, masih bab rukunnya sholat. Kita lanjutkan yang rukun sholat yang ke berapa ini? Yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Wassalisa asyara, yang ke-13 utawi kang kaping 13 iku al-julusul akhiri, lungguh tahiyat akhir. Ai alladzi yaqubu, kang ngiringi ing julusul akhir apa assalamu salam. Saya baca dulu ya. Warabi utai kang kaping 14 iku at-tasyahudu, maca tahiyat fi ing dalam julus, ai fil julusil akhiri tegese ing dalam
lungguh tahiyat akhir. Wa aqallut tasyahudi utawi sithik-sithike tasawuf iku at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa akmalut tasahudi anapun utawi sempurnane tasawuf iku at-tahiyatul mubarakatuh. Kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kali ini satu sesi bab jadi yang ke-13 dan ke-14, yaitu duduk tahiyat akhir beserta membaca tasawuf akhir. Jadi yang nomor 13 al-julusul akhiri, duduk tahiyat akhir, karena ada tahiyat awal. Apa disebut tasawuf akhir, tahiyat akhir? Yaitu alladzi yaqubuhus salam, duduk yang disambung dengan bacaan salam terakhir. Kalau tasawuf awal kan setelah baca tasawuf itu masih meneruskan berdiri lagi bagi imam, bagi makmum yang ketinggalan rokaatnya imam. Duduknya tetap duduk iftiras, biarpun imamnya duduk tawarruk, tetap untuk makmum yang ketinggalan masih meneruskan rakaat yang kurang, duduknya tetap duduk iftiras. Ya, duduk iftiras kemarin sudah diperhatikan Pak ya. Duduk iftiras kemarin sudah diperhatikan Pak ya. Jadi kaki kiri didudukin, jangan kaki kanan ditumpuk dengan kaki kiri, atau kaki kiri ditumpuk dengan kaki kanan. Itu duduk iftiras. Duduk iftiras kemarin duduknya ketika orang duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, kemudian duduk terakhir tapi masih ada keperluan lain, masih ada sujud sawi atau masih meneruskan kekurangan rakaat yang kurang. Nah, ini duduk tahiyat akhir, yaitu duduk tahiyat tasawuf akhir, duduk itu disambung salam, namanya disebut julusul akhir, duduk yang terakhir. Yang ke 14 warrabi'a asyara. Kenapa ini tidak wasalisu asyara, tidak warrabi'u asyara? Ini berkaitan dengan ilmu nahwu Pak ya. Adat itu kalau adat murakab, adat murakab yang seperti apa ya? Adat murakab itu dia selamanya berlaku mabni fathah, dibaca mubtada asalisa, dibaca nasab apalagi ya, nggak boleh asalisu asyara, tetap asalisa asyara, ar-rabi'a asyara, al-khamisah asyara. Nah, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Nanti dalam ilmu nahwu namanya bab al-adatu, hitungan, wilangan. Yang nomor 14 at-tasyahudu fihi, membaca tasawuf akhir
fil julusil akhir, membaca tahiyat akhir. Nah, kalimat tahiyat akhir ini redaksinya sudah ada seperti yang kita baca ya setiap bacaan sholat, karena tasyahud akhir ini termasuk rukun sholat yang bil qauli, karena kita ingat dalam sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtamatun bis salam. Rukun qauli dalam sholat hanya apa? Satu, takbir, kedua baca Fatihah, keempat membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, yang kelima membaca salam. Itu harus diucapkan. Nah, jadi termasuk syaratnya membaca tahiyat harus apa? Diucapkan. Kemudian diucapkan harus dibaca dengan benar. Yang sering kita baca, kita hafalkan hanya Fatihah. Tapi tahiyat juga bacaannya harus benar seperti membaca Fatihah. Membaca Fatihah harus benar menurut ilmu tajwid. Harus benar bacaannya, apalagi mengurangi tasdidnya satu, mengganti harokatnya, apalagi mengganti kalimatnya, mengakibatkan tahiyatnya tidak sah. Kalau tahiyatnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu untuk membaca tahiyat seperti halnya membaca Fatihah harus benar. Karena membaca Fatihah harus benar. Untuk itu gimana supaya benar? Nah, coba kita ikutin. Kalau kita lagi sholat jamaah, ya, walaupun Fatihah ini kita tidak pernah membaca lewat huruf secara langsung Al-Quran, tapi sering kita dengar orang-orang yang membaca Fatihah, insya Allah sudah hafal di luar peci. Udah hafal di luar peci, udah hafal ya. Tapi gimana cara coba bacaan kita Fatihah benar? Ya udah gitu. Berarti secara tidak langsung, kalau imam membaca Fatihah itu secara tidak langsung kita bisa mengikuti, oh itu loh bacaan yang seperti Fatihahnya seperti itu. Baca Fatihah hak tajwidnya dikurangin, jangan. Ya, apa panjang pendeknya dikurangin, jangan. Karena membaca Fatihah bagian dari baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ada 4. Satu, membaca dengan tahqiq. Membaca tahqiq itu membaca Quran dengan pelan. Ini biasanya kalau kita lagi belajar Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu biasanya kalau dipakai untuk mengajar. Tapi itu kalau dipakai sholat pas nggak Pak? Wah, itu imamnya bacanya Fatihah, bacanya ayat lama amat. Lama amat. Apalagi sholat terawih, imamnya siapa? Pak Jono. Wah, lama banget Pak Jono. Nah, ya digeremengin. Untuk baca Quran bitahqiq, yaitu untuk belajar atau kita tadarus di rumah sendiri boleh, nggak apa-apa. Yang kedua apa? Tartil. Nah, tartil itu berarti apa? Baca Quran benar, lebih cepat daripada tahqiq, bacanya lebih cepat dikit, nggak kayak pelan pelan, bacanya ya seperti orang tadarus baca Quran seperti biasa, pokoknya lebih cepat dikit. Kemudian yang ketiga al-hadr ini membacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Seperti halnya baca Fatihah, baca Kulhu, baca An-Nas yang sering kita baca dalam doa, mengiringi doa, dibaca ketika tahlil, ya ketika acara-acara itu, ya termasuk dibaca cepat bagi imam sholat tarawih yang bacanya cepat. Terus baca Quran cepat itu boleh nggak Pak?
Ya, boleh nggak Pak? Boleh dengan catatan kalau orang itu membacanya tartil atau litahqiq itu benar. Sekali lagi, kalau bacanya litartil wa tahqiq itu benar, berarti bacanya cepat diterima. Bacanya cepat diterima. Seperti orang-orang yang tadar orang yang al-hafid untuk takarrur bacaan Al-Qur'annya itu kalau bacanya lambat kan lama, bacanya cepat boleh. Itu dengan catatan sini kita kutip dari kitab Jajariyah ya, terjemahnya Tajariyah. Anna likullin minal asra wa tartil, setiap membaca yang cepat atau litartil ikut jihatu fadlin, ada sisi keutamaannya yang ada. Kalau membaca litartil supaya yang lain mendengarkan itu bacanya enak dengar. Kalau bacanya lil asra boleh, tapi dengan catatan bisartin, dengan catatan ayyakunal masru, dengan catatan bacaan yang dibaca cepat itu la yakhillu bisa'in minal hurufi wal harokati was sukuni, dengan catatan tidak mencela, tidak mengurangi, tidak bikin cacat bacanya itu sehingga hurufnya kurang, hurufnya hilang, bahkan hurufnya ditambah, kemudian harokatnya hilang, tajwidnya hilang, dan lain sebagainya, karena itu bisa mengurangi makna. Jadi ada keterangan yang lain, boleh membaca Quran dengan cepat, baca Fatihah dalam sholat cepat, baca suratan dalam Quran cepat, dengan catatan ketika dia itu membaca litartil wa tahqiq bacanya benar. Maksud ya? Maksud nggak? Ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga baca tahiyat. Bacaan tahiyat, bagaimana bacaan dia? Bacaan tahiyatnya secara pelan, benar nggak? Jadi bandingannya seperti, karena itu rukun qauli, harus dibaca dengan benar, harus dibaca dengan benar. Karena dalam yang pertama berarti untuk baca tahiyat, syaratnya baca tahiyat ada 6. Yang pertama harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Ya, nggak boleh dibatin. Ya, minimal bibirnya bergerak. Ada yang mengatakan minimal kuping kita ini mendengar. Kalau kuping kita mendengar, berarti harus kedengaran sebelah kanan kiri. Kalau sebelah kanan kiri mendengar, nanti terganggu nggak Pak? Terganggu. Ya, ada yang mengatakan yang penting bibir kita ini bergerak. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Gitu Pak ya. Ya. Kalau diem aja, berarti itu harus taklim dulu. Ya, harus belajar ngaji, karena bacaan tahiyat itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu harus diucapkan seperti takbir Allahu Akbar, gak boleh diem, berarti takbirnya nggak sah. Kalau takbirnya nggak sah karena itu rukun, ya berarti sholatnya nggak dihitung ya. Dan baca tahiyat juga seperti itu, harus diucapkan walaupun hanya bibirnya bergerak, harus diucapkan gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jangan dibatin. Kalau dibatin kayak kalau dibatin berarti dia tidak bacanya dalam hati, karena itu aqwalun, kalimat yang diucapkan lewat lisan, bukan dibatin dalam hati, aqwalun ya. Yang kedua, tasawuf akhir dibaca harus dengan duduk, harus dibaca dengan duduk, kecuali dia nggak bisa duduk, seperti sholatnya orang tidur, orang sakit tidur, sakitnya orang
sholatnya orang sakit, kan dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, berarti dia baca tahiyatnya sambil tiduran. Atau dia nggak bisa sehat kuat duduk, tapi ada suatu masalah. Contoh umpamanya kita lagi sholat, lagi duduk, sudah tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakah, belum selesai baru at-tahiyatul, ada bencana yang membahayakan, ada bencana yang membahayakan. Ini kira-kira diteruskan duduknya dalam tahiyat apa gimana, apa dibatalin? Gimana Pak? Ketika lagi duduk, lagi duduk baca at, belum tanya, belum dibaca ta, baru at, ada gempa, ada longsor. Ya, ini termasuk rukshoh. Wala tulkum bi aidikum ila tahluka. Boleh kita meninggalkan tempat sholat itu, meneruskan sambil berjalan, sambil lari, boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan ngomong. Nah, ketika lalu, bencana, banjir, gempa, batal sholatnya, harus diulang. Tapi kalau kita berdiri, bangun dari tempat tahiyat tadi, niatnya masih meneruskan sholatnya, bacaannya diteruskan, nah selesai sholatnya nggak usah diulang. Nah seperti dulu kasusnya kan siapa dulu pernah kita singgung ya, pas lagi Gunung Merapi meleleh, wah nggak apa-apa lah, kalau mati juga mati syahid, itu namanya mati bunuh diri ya. Soalnya Islam mengatakan wala tulkum bi'aidikum ila tahluka. Walaupun kalian dalam keadaan beribadah, jasad manusia itu lebih berharga, Allah lebih memuliakan. Termasuk kemarin tadi pagi ada hukum rukhsah, ada hukum kemurahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan bisa mengakibatkan datangnya ke kemudahan, gitu ya. Jadi yang kedua, syaratnya orang bertahiyat harus dengan duduk, kecuali dia nggak bisa duduk sholatnya dengan tiduran atau miring. Nah. Yang ketiga, bacaan tahiyat harus diucapkan dengan bahasa Arab. Harus ucapkan dengan bahasa Arab, harus ucapkan dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa lain, karena itu sudah bacaan baku, harus diganti, harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga, yang keempat, mualah berturut-turut. Bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu dibaca berturut-turut, jangan diselingi dengan kalimat yang lain, walaupun itu kalimat dzikir, walaupun itu kalimat kalimat yang indah, tapi itu bacaan tidak boleh diseling dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang kelima, membacanya, menjaga bacaannya jangan sampai salah. Nah ini berkaitan dengan tadi, tasjidnya tidak boleh hilang. Contoh umpamanya at-tahiyatul dibaca at-tahiyatul, berarti tasjidnya sudah hilang. At-tahiyatul atau at-tahiyatul, berarti bacaannya harus benar. Bacanya benar gimana? Harus berarti Nah, kita mungkin kita lewat YouTube, sekarang kan banyak, coba kita ngikutin, buka. Kalau umpamanya kita nggak bisa baca Arabnya, dengerin lewat YouTube, gampang. Bacaan tahiyat akhir, dengerin. Nah itu didengerin, pas. Harus seperti itu. Tapi yang didengerin benar-benar orang yang bacaan benar. Jadi untuk bacaan tahiyatnya itu harus benar, jangan sampai salah, mengurangi tasjidnya, mengurangi harokatnya,
apalagi mengganti kalimatnya. Contohnya umpamanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, lafal an nabiyyu diganti ya ayyuhar rasulu umpamanya, enggak boleh. Atau ya ayyuha Muhammadin umpamanya, atau ya ayyuha Ahmad, enggak boleh, harus ya ayyuhan nabiyyu. Umpamanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ganti assalamu alallah umpamanya. Enggak bisa, harus apa? Jangan sampai menjaga bacaannya, jangan sampai salah kalimatnya, tasjidnya, harokatnya, jangan sampai salah. Kalau sampai salah, berarti apa? Syaratnya membaca tahiyat kurang lengkap. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Nah, untuk itu mari kita apa? Enggak ada istilahnya terlambat, enggak ada istilahnya apa? Berat, Pak. Enggak ada istilahnya berat. Kita apa? Enggak ada istilahnya berat, kita anggap ringan. Ini masih ringan, kita masih bisa belajar, masih bisa belajar. Lebih berat lagi nanti kalau kita sudah ditanya di yaumil hisab. Wahai Retno, kenapa kamu sampai nggak bisa baca Fatihah dengan benar? Apa alasan engkau kenapa kamu nggak bisa baca Fatihah dengan benar? Apa alasannya coba? Lebih berat lagi. Ini kita apa? Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ayo ya, sekali lagi sudah mengajak dan mengingatkan yang bacaan Qur'annya kurang pas, ingin memperbaiki bacaan Quran, enggak ada istilahnya terlambat, enggak ada istilahnya berat. Memang baca Al-Quran itu enggak ada yang istilahnya instan bisa, enggak ada, proses penuh kesabaran. Jangan mengatakan wah Pak berat Pak, enggak ada istilah berat, karena kita masih masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Kembali lagi, lebih berat lagi nanti kalau ditanya Allah di akhir, kenapa kamu sampai nggak bisa baca Al-Quran? Kenapa? Duit ada, biaya ada, kesempatan ada, yang ngajar ada, kenapa sampai kamu nggak bisa baca Quran? Apa alasan kita? Nggak bisa alasan. Nah, untuk itu kita masih diberikan kesempatan waktu, ya. Karena apa? Ya. Oh gitu ya. Ya, untuk bacaan tahiyat dibaca dengan benar sebagaimana seperti membaca Fatihah, karena ini rukun qauli. Kalau rukun ini ditinggal, ada yang salah, berarti apa? Sholatnya batal. Coba kita baca di sini Pak ya. Kita baca di keterangan yang lain. Contoh umpamanya, nah kita baca ini ada makolahnya. Contoh umpamanya bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, membuang kalimat nunnya, idghamnya tidak diperlihatkan, itu sama juga apa? Termasuk bacaan yang salah. Bacaan yang salah. Sebentar, kita ambil makolahnya Pak ya. Kita ambil makolahnya supaya ada dasarnya gitu Pak ya, supaya ada dasarnya. Tadi mana ya?
Nah ini Pak ya. Falau adron nunul admudghimatu filam, jika yang membaca itu memperlihatkan nonnya yang diidghamkan dengan lam, fi alla ilaha illallah, dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, berarti apa? Bacaan idghamnya hilang. Dia memperlihatkan huruf nonnya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti bacaan tahiyatnya sudah tidak sah. Oh ya. Kelihatannya sih ringan lah ya. Kelihatan sih ringan. Falau adaron nunu al-mudghimatu fil lam fi alla ilaha illallah. Jadi bacaan asyhadu alla ilaha illallah dibaca asyhadu an la ilaha illallah, idghamnya hilang. Abtola, no batal Pak. Abtola batal, tahiyatnya batal. Kemudian kama laut taroka idghamata li Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Bacaan idghamnya adalah wa anna Muhammadar, dibaca wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah ini perlu hati-hati Pak ya. Ini berarti berkaitan dengan bacaan tajwid, bacaan tajwid. Makanya apa? Ilmu itu selalu berkaitan, selalu berkaitan, nggak bisa dipisahkan dengan satu yang lain. Wah kita nih belajar fikih mah nggak ada hubungannya dengan tajwid. Kata siapa? Kita belajar tajwid mah nggak ada belajar fikih mah nggak ada belajar Quran mah nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan ilmu nahwu. Kata siapa? Selalu berkaitan. Jadi ilmu selalu berkaitan, selalu menunjang. Itu gambaran seperti ini dalilnya, redaksinya. Membuang idghamnya lafal apa? Nun mati bertemu ro dan nun mati bertemu lam, abtola. Tahiyatnya batal. Kalau tahiyatnya batal berarti sholatnya batal, tidak sah. Untuk itu kita perbaikin bacaan tahiyat kita yang biasanya sering kita taksin bacaan Fatihah, sekarang bacaan tahiyat kita tajidnya jangan sampai hilang. Coba dibaca bareng Pak yuk. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu batas bacaan tasawuf, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Nah untuk tasawuf awal sama bacaan sampai situ. Bagaimana Pak kalau kita baca sampai bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, imam belum bangkit, boleh dilanjut, diterusin ya, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca sholawat, imamnya belum bangkit juga. Ini imam yang dibaca tahiyat awal apa baca doa ini nih, doa kunut ya. Baca sholawat sudah selesai masih belum bangkit, diterusin nggak apa, tujuannya apa? Supaya jangan sampai bengong, seperti halnya umpamanya kita membaca sujud ya, bacaan doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali belum, imam belum bangkit, tambah lagi nggak apa-apa, ditambah lagi, ditambah 2 kali lagi, imam belum bangkit, jangan-jangan ini imamnya ngantor kali ini.
Jangan sampai duluin imam gitu ya. Ya. Tapi jangan diam gitu Pak ya. Ya. Kalau untuk sholat jamaah kan berarti kita sebagai makmum untuk bacaan itu sudah menjadi imam menanggung bacaan kita juga kan, maksudnya walaupun bacaan kita kurang pas. Ya. Walaupun itulah tujuannya sholat jamaah untuk Bapak. Makanya kalau yang bacaan Fatihahnya kurang pas, bacaan tahiyatnya kurang pas, kita ikut sholat jamaah lebih aman, lebih aman. Tapi dengan catatan apa? Imamnya bacanya apa? Lebih baik di antara makmum yang lain, ya. Di antara makmum yang lain. Kalau umpamanya yang ada, jadi istilahnya apa? Kriteria imam yang diangkat ketika saat itu loh Pak, ketika saat itu ya. Yang itu adanya yang paling baik bacaannya umpamanya Pak Mul maju. Walaupun nanti di belakangnya ada, setelah Pak Mul naik tiba-tiba ada Pak Retno, ya nggak apa-apa. Karena apa? Ketika di awal nggak ada orang yang lain yang jadi imam, adanya Pak Mul umpamanya. Pak Mul maju. Setelah Pak Mul maju, jamaah yang lain ikut, ada orang yang bacaan lebih baik umpamanya Pak Azizan umpamanya. Ini contoh, boleh nggak apa-apa. Itu Pak ya. Jadi intinya yang penting apa? Kita sudah berusaha belajar semaksimal mungkin untuk memperbaiki bacaan sholat, terutama yang rukun qauli, bacaan Fatihah. Kemudian ya, kebalik gimana? Ya berarti itu istilahnya apa? Ya mereka apa? Menanggung gitu Pak. Kenapa dia yang bacanya bagus nggak mau didorong jadi imam gitu, nggak mau didorong jadi imam. Karena apa? Yang mereka bacanya bagus dan sanggup gitu ya, yang sanggup. Karena apa? Untuk bacaan tahiyat ini redaksinya nggak boleh diganti, karena itu apa? Redaksi yang asli. Karena bacaan tahiyat ini adalah apa? Bacaan tahiyat ini mungkin kita ingat sekilas sejarah waktu kejadian ketika Nabi Mi'raj diantar oleh malaikat dari langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya, sampai 7, ke-8 Sidratil Muntaha, ke-9 Mustawa. Wahai kekasih Allah Muhammad, aku tidak sanggup mengantarkan kamu sampai taraf berikutnya, karena itu bukan makom saya. Nabi sudah dilepas, aku nggak sanggup mengantarkan kamu sampai jenjang berikutnya, karena apa? Malaikat merasa tidak kuat, tidak sanggup. Tapi Nabi Muhammad diberikan kuasaan oleh Allah, keistimewaan Allah, sanggup menembus di atas mustawa. Ketika Nabi bertemu ya, semua nabi belum ada yang melihat zat Allah secara langsung, hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa hanya mendengar kalimat Allah di balik hijab. Nabi Musa melihat zat Allah hanya nurnya, tidak melihat zatnya Allah secara langsung. Tapi Nabi Muhammad diberikan kekuatan oleh Allah melihat zatnya Allah secara langsung. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi kekasih Allah, makanya disebut termasuk apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah secara langsung, apa yang dilakukan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian kalimat berikutnya, karena apa? Al-tahiyat itu kalau dibagi ada 4 paragraf. Satu yang pertama tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu dialog Allah, itu kalam Allah, percakapan Allah. Yang kedua ucapan Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Yang paragraf, satu paragraf yang kedua
jawaban Allah kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, jadi keselamatan bagi engkau Muhammad. Pikir Nabi Muhammad, engkau memberikan keselamatan kepada aku saja. Ya Allah, bagaimana umat-umatku, orang-orang yang telah taat kepada engkau? Nabi apa tidak terima? Akhirnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah is-solihin. Berarti kita ini termasuk apa? Permintaan Nabi Muhammad. Yang keempat, bacaan syahadat. Karena percakapan Allah dan Nabi Muhammad didengar oleh seluruh malaikat, ya, walaupun tidak secara langsung, tapi percakapan tersebut didengar oleh para malaikat, sehingga para malaikat mengucapkan persaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kalimat bacaan tasawuf ada 4 paragraf. Nah, itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin, tidak boleh diganti kalimatnya, walaupun kalimatnya itu maknanya sama, muradif atau sinonim, tidak boleh. Nah, yang keenam, bacaan tahiyat supasa dibaca dengan tertib, dibaca dengan enggak boleh dibolak-balik, syahadatnya dulu, kemudian assalamu alaikanya dulu, tahiyatnya belakang, harus tertib urut, tertib urut. Udah siapa ya? Ya mungkin ini, ya. Dibaca ya seperti orang ngomong aja, Pak. Ya seperti orang ngomong aja. Nah, kenapa sampai Al-Quran ada macam-macam macam lagu? Karena di situ perintah Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suaramu yang baik, dengan suaramu yang merdu, sehingga ada bacaan yang berbeda, seperti bacaan Bilal, karena Bilal suaranya bagus, adanya bagus, bacaannya bagus, malah bagus, disanjung oleh Nabi. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Quran dengan suaramu. Gitu Pak ya, boleh nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan lagi? Belum tutup ya. Sekali lagi, nanti habis taklim ini kita diundang syukuran di rumah Pak Herman, sekaligus tim hadro Pak Eko ya. Hadro nanti siap tempur depannya Pak Herman ya. Berarti hari ini nggak ada taksin ya Pak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an tasja wa min syarri dzalika arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlit taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a walil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.